Wakil Ketua Pansus Kinerja Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul, Bernulfus Tinggi menyatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait hasil sidak dan audit internal manajemen RSUD Bovendigul. Waktu pengisian daftar riwayat hidup CPNS dan P3K Kabupaten Bovendigul diperpanjang hingga 15 Juni 2025. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Roman Agnesia Barmase, inilah Info Digul selengkapnya. Edisi hari ini Sabtu 14 Juni 2025. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Wakil Ketua Pansus Kinerja Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul, Bernulfus Tinggi menyatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait hasil sidak dan audit internal manajemen RSUD Bovendigul. Hal ini disampaikan usai melakukan sidak dan evaluasi internal manajemen RSUD Bovendigul. Setelah melakukan sidak dan evaluasi internal di RSUD Bovendigul, tim Pansus Kinerja Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah akan bekerja cepat dan transparan dalam menganalisis berbagai masalah yang terungkap, termasuk tata kelola, pelayanan pasien, serta efisiensi penggunaan anggaran, dan sesegera mungkin akan mengumumkan hasil dari evaluasi tersebut. Wakil Ketua Pansus Kinerja Manajemen RSUD Bovendigul, Bernulfus Tinggi menegaskan akan secepatnya mengevaluasi hasil sidak di RSUD Bovendigul karena ada beberapa hasil temuan signifikan yang harus sesegera mungkin dilakukan tindakan seperti pencopotan direktur, dan apabila ada penyalahgunaan kewenangan maka akan direkomendasikan untuk ditindak atau akan dilaporkan ke KPK, PPK atau kepolisian. Secepatnya, kita berharap secepatnya ada beberapa hal yang menjadi hasil temuan kita, artinya tindakan yang harus diambil, antara lain bisa pencopotan manajemen direktur, terus apabila ada terjadi penyalahgunaan kewenangan maka akan kita rekomendasikan untuk ditindak atau dilaporkan ke KPK ataupun BPK ataupun ke kepolisian. Terus kita merekomendasikan untuk segera melakukan evaluasi eksternal, badan khusus untuk meninjau kembali manajemen dan juga termasuk keuangan di RSUD ini. Bernulfus juga menambahkan, selain itu juga DPRK akan melakukan rekomendasi pembentukan badan untuk melakukan evaluasi eksternal serta meninjau kembali manajemen serta keuangan di RSUD Bovendigul. Tinggi menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan perbaikan menyeluruh di RSUD Bovendigul. RSUD adalah institusi vital bagi masyarakat, sehingga tidak akan mentolerir kelalaian atau kecurangan yang merugikan pasien atau publik. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, setelah melakukan inspeksi mendadak dan evaluasi internal terkait manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul, Wakil Ketua Panitia Khusus DPRK Bovendigul Bernulfus Tinggi mengungkapkan banyak temuan yang harus segera dievaluasi oleh pihak manajemen RSUD. Sidak ini dilaksanakan setelah melakukan rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu bersama Direktur RSUD, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Bapeda, ID, dan bagian hukum Sekda terkait dengan adanya informasi pemecatan dokter di RSUD Bovendigul. Wakil Ketua 1, Bernulfus Tinggi, usai melakukan sidak mengatakan bahwa setelah melakukan sidak dan evaluasi eksternal, maka ditemukan banyak hal yang harus diperbaiki oleh manajemen RSUD Bovendigul bersama staf dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Jadi kami dari DPRK telah membentuk pansus, panitia khusus untuk melaksanakan sidak atau evaluasi eksternal ke RSUD dan hasil
evaluasi memang banyak hal yang perlu diperbaiki oleh manajemen rumah sakit dengan staf dan karyawan serta pelayanannya dalam melayani pasien masyarakat Bovendigul di sini. Garnavos juga menambahkan hasil dari sidak dan evaluasi internal akan melakukan evaluasi bersama tim Pasus untuk mencari benang merah dari persoalan yang terjadi di RSUD beberapa saat ini, serta terkait dengan laporan masyarakat terkait situasi dan kondisi yang terjadi di RSUD. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola RSUD, terutama dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Bovendigul. Pansus DPRK Bovendigul akan terus memantau perkembangan dan memastikan rekomendasi mereka diimplementasikan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Waktu pengisian daftar riwayat hidup CPNS dan P3K Kabupaten Bovendigul diperpanjang hingga 15 Juni. Kepala BKD Muhammad Abdullah berharap peserta yang belum mengisi agar menggunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin.
Waktu pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lolos seleksi CPNS dan P3K Kabupaten Bovendigul diperpanjang mulai dari tanggal 9 hingga 15 Juni 2025. Hal tersebut diusulkan BKD dan PSDM Bovendigul ke Badan Kepegawaian Negara karena diketahui terdapat beberapa pelamar yang dinyatakan lolos belum menyelesaikan persyaratan administrasinya. Oleh karena itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bovendigul, Mahmudin Abdullah, tekankan para pelamar lolos CPNS dan P3K untuk segera mungkin menyelesaikan pemberkasannya karena perpanjangan waktu tersebut adalah kesempatan. Dan jika terdapat kendala dalam pengisian maupun upload berkas atau kendala lainnya, agar sesegera mungkin berkonsultasi ke BKD dan PSDM untuk dapat dicari solusi jalan keluarnya. Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Bovendigul, Mahmudin Abdullah, menyampaikan pada pengisian DRH kemarin telah ditemukan beberapa peserta lolos CPNS dan P3K yang belum mengisi DRH maupun upload berkas lainnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan BKN. Oleh karena itu, pihak BKD menghimbau kepada peserta yang belum menyelesaikan DRH-nya untuk segera diselesaikan secepatnya, karena pihak BKD sudah mengusulkan perpanjangan waktu. Lanjutnya, ada beberapa peserta yang mengalami kendala seperti lupa akun, HP hilang, hingga dari BKD juga akan membantu memfasilitas hal tersebut. Dirinya juga mengatakan setelah tahapan pengisian DRH dan upload berkas sudah selesai, maka pihak BKN akan melihat sejauh mana persyaratan yang sudah dilengkapi oleh peserta, dan selanjutnya akan dilakukan penerbitan NIP bagi CPNS dan P3K yang dinyatakan lolos. Memang kami temukan ada beberapa yang belum mengisi DRH atau daftar riwayat hidup dan pemberkasan lainnya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh BKN. Namun bergulirnya waktu, kami dari BKD pada dasarnya kami ingin menghimbau kepada para pelamar atau yang sudah dinyatakan lulus untuk segera menyampaikan atau mengembalikan berkas atau mengumpulkan berkas kembali, dikarenakan pengusulan waktu perpanjangan kami sudah usulkan dengan maksud tujuan untuk mengakomodir para tenaga yang sudah dinyatakan lolos, gunanya untuk mengakomodir, karena ada beberapa teman-teman yang datang mengeluh ke kami bahwa misalnya ada yang lupa akun, terus ada HP-nya yang sudah hilang, lain-lain itu kami membantu untuk memfasilitasi. Jadi setelah kami memfasilitasi, kami menyurat kepada BKN untuk memperpanjang masa perpanjangan administrasi calon pegawai yang sudah dinyatakan lulus, seperti itu. Dirinya menambahkan, karena proses seleksi untuk Kabupaten Bovendigul sempat tertunda yang seharusnya dilakukan tahun lalu, sehingga waktu pengusulan NIP diberikan ruang kepada daerah untuk melakukan proses tersebut. Lanjutnya, jika dalam perpanjangan waktu peserta belum juga menyelesaikan administrasinya, pihak BKD tidak dapat membantu karena tugas BKD sudah dilakukan dengan usulan perpanjangan waktu. Oleh karena itu, dirinya menghimbau kepada peserta yang belum menyelesaikan DRH dan upload berkas untuk secepatnya diselesaikan. Jika ada kendala dalam pemberkasan, segera konsultasi ke kantor BKD agar dapat dibantu mencari solusi jalan keluarnya. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Pastor Johannes Mikael Wemai menyampaikan pesan perdamaian dan harapannya agar pemilihan kepala daerah Kabupaten Bovendigul berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Seluruh umat diminta terus membangun persatuan dan kedamaian, terutama dalam menyambut pesta demokrasi di Bovendigul. Semua harus mendukung proses demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pemilu kada ini adalah momentum untuk memajukan daerah, bukan untuk memecah belah. Pastor Paroki Sakramen Maha Kudus Waroko, Johannes Mikael Wemai, berharap dengan PSU Pemilu Kada Bovendigul diharapkan proses berjalan dengan baik. Para calon mempersiapkan diri dengan baik dan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, agar nantinya masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar dan terbaik. Oke, kami tentu berharap agar melalui pemilu kada yang akan datang PSU kembali ini, kami berharap semua proses berjalan dengan baik, para calon mempersiapkan diri dengan baik, dan semoga tim-tim sukses juga memberikan hal yang benar dan positif untuk mengedukasi masyarakat, agar mereka mampu untuk memilih yang benar, yang terbaik di antara kita yang mengikuti ajang ini.
Dan semoga daripada mereka siapa saja, mulai dari Bapak Jack Waremba, Bapak Hengki Yaluo, Bapak Atan, dan juga Bapak Roni Omba, siapa yang terpilih di antara mereka, kita berharap bahwa mereka akan membawa kabupaten kita yang tercinta Bovendigul ke arah yang lebih baik. Dan kepada seluruh umat, seluruh masyarakat kami dari perbatasan Worobko mengucapkan semoga Anda mengalami hari yang penuh hikmat, hari yang penuh berkat, dan semoga keluarga Anda diberkati selalu. Amin. Pastor Wemai juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan memilih pemimpin yang bijaksana dan berintegritas. Gereja tidak mengarahkan untuk memilih siapa, tetapi gereja mengajak kita semua untuk memilih dengan hati nurani yang bersih. Dengan semangat HUT ke-67 ini, Paroki Sakramen Maha Kudus Worobko berkomitmen untuk terus mendampingi umat dan masyarakat dalam membangun Bovendigul yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Sebanyak 4 unit rumah milik warga di Tanah Merah, tepatnya kilometer 3 arah Mindip Tanah terbakar.
Hingga kini penyebab pasti kebakaran tersebut belum dapat dipastikan. Sebuah kebakaran melanda rumah-rumah warga di kilometer 3 arah Menip Tanah yang terjadi pada siang hari, tepatnya tanggal 11 Juni kemarin, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kebakaran ini menghanguskan 4 unit rumah, termasuk bengkel motor, konter HP, kios kelontongan, dan satu rumah hunian warga. Diketahui bahwa sumber api berasal dari rumah salah satu korban, yaitu Yosef Lilin. Ia mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak menyadari adanya kebakaran. Namun seorang pengendara yang melintas berteriak api, sehingga ia menyadari bahwa rumahnya terbakar. Kronologi awal kebakaran seperti apa ya Pak? Kalau kita mau pastikan kita tidak tahu karena kita posisi dari luar Pak. Tapi posisi api datang itu sudah dari atas pelapon dia. Tapi ada kita yang lihat pertama kan bukan saya, orang pengendara yang dari sana teriak api-api, baru kita lari dari konter, kita tuh gini api sebesar, udah habis di pelapon tuh. Tidak bisa kita pastikan munculnya api dari mana. Jelas api itu dari atas pelapon besar memang pertama. Berarti posisi Bapak lagi di luar ya? Iya, lagi di luar, tidak di dalam rumah. Untuk kerugiannya apa saja ya Pak? Kalau kerugian karena itu barang-barang servis, jadi kita tidak bisa hitung-hitung. Tapi blister ada berapa blister tuh? Blister box 2, mesin cuci 1, blister minuman 1, sama blister sepatu 1. Ada televisi orang punya itu ada berapa itu belum sempat diperbaiki. Apakah ada korban jiwa Pak untuk kebakaran? Tidak ada. Nanti di Polres ya? Oh ya siap. Yosef juga menyampaikan bahwa kerugian yang dialaminya belum dapat dipastikan, meskipun beberapa barang fisik ikut terbakar, seperti freezer, kulkas, dan beberapa barang elektronik yang sedang diperbaiki di rumahnya. Kerugian dari rumah-rumah lain yang turut terbakar juga belum dapat dipastikan, dan untuk diketahui bahwa dalam kejadian kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Tim Liputan di Gul TV, Andri melaporkan. Selain itu, Bapak Mama Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitur Rahman melaksanakan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana SD Islam Terpadu Baitur Rahman, Marlina, mengatakan kegiatan ini adalah bentuk kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bovendigul, dengan tujuan untuk merekrut para siswa yang memiliki kemampuan dalam sistem digital dan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di bidang sains serta menjaring peserta didik berbakat di setiap sekolah. Dan itu antara kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah lain gitu. Untuk yang di luar itu pakai OSN, Olimpiade Sains Nasional se-Kabupaten. Iya. Jadi ini untuk merekrut anak-anak yang memiliki sistem digital, untuk mengetahui sistem digital yang kemajuannya sekarang dipakai untuk mengerjakan soal begitu. Jadi dia menggunakan sistem komputer, anak-anak mengerjakan di situ, tetapi ini dilaksanakan untuk anak-anak yang kelas tinggi saja. Kelas tinggi itu seperti apa? Kelas tinggi itu dihitung dari kelas 4, 5, 6. Ia juga menyampaikan bahwa Olimpiade ini hanya diadakan untuk siswa-siswi kelas 4 sampai kelas 6. Dan SD Islam Terpadu Baitur Rahman juga sudah kerap kali berpartisipasi dalam OSN. Tim Liputan di Gul TV melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info di Gul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Guk Bagen, Nep, Guk Bagen, Nep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Aklisya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.